Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasbi Radifan dari Prodi Manajemen Informatika NPM 022302. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Yuk kita simak videonya. Telekomunikasi. Yang pertama, revolusi telekomunikasi. Dalam revolusi telekomunikasi ini, merupakan salah satu dari sekian revolusi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, contohnya seperti revolusi pendidikan, politik, dan industri. Teknologi telekomunikasi ini merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat cepat, sehingga dari perkembangan ini memanfaatkan teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Teknologi satelit yang memungkinkan melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Juga teknologi telekomunikasi bergerak mobile technology juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dimulai dengan generasi pertama yaitu 1G atau dikenal dengan teknologi IMPS, Advanced Mobile Phone System, yang masih menggunakan teknologi analog dan teknologi sampai saat ini adalah ada 2G, ada 3G, dan ada 4G, yang dimana sudah menggunakan teknologi digital dan berbagai layanan data internet mulai tumbuh pesat hingga sekarang. Ada 3 peran penting yang saling berkaitan dalam proses kemajuan dan perkembangan pada telekomunikasi. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua layanan, dan yang ketiga regulasi. Dari ketiga peran tersebut, kita dapat menilai proses kemajuan dan perkembangan pada teknologi telekomunikasi. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah jaringan yang digunakan oleh suatu kelompok untuk saling berkomunikasi, untuk mengirim pesan dari satu orang ke orang yang lain. 2. Internet. Pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. 3. Manfaat internet. Manfaat internet yang pertama adalah pada bidang bisnis. Kenapa? Karena dalam bisnis kita bisa memanfaatkan internet ini dengan penggunaan bisnis online atau biasa kita sebut dengan e-commerce, yang dimana secara otomatis terhubung oleh seluruh dunia sehingga menjadikan peluang yang baik bagi seorang pebisnis. Yang kedua, bidang pendidikan. Penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dari pembelajaran. Penggunaan dalam mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal yang mesin pencari sehingga kita mengetahui dengan menggunakan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, yakni bidang informasi. Karena dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat sesuai dengan sumber-sumber yang baik dan fakta. Revolusi nirkabel. Singkatnya, jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Dalam jarak jangkauannya, dari jaringan nirkabel ini pun berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, ada pula yang memiliki jangkauan sangat luas. Contohnya, jaringan nirkabel yang biasa kita temui adalah Bluetooth dan Wi-Fi.
Fungsi dari jaringan nirkabel, dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus perkembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contohnya ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Keunggulan yang bisa kita dapat dalam menggunakan jaringan nirkabel diantaranya adalah praktis, akses dari mana saja, mendukung banyak perangkat, jaringan mudah diperluas, produktivitas meningkat, dan keamanan. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah atau local area network. Adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Contohnya biasanya di tempat-tempat perkantoran, di sekolahan, di rumah sakit, dan yang lain-lain. WAN atau Wide Area Network. Sama sepertinya fungsinya seperti LAN, hanya WAN ini cakupannya yang sangat begitu luas, hingga mencakup benua. Ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupan area MAN ini lebih luas dari WAN. Misalnya untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B, bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Yang keempat ada PAN atau singkatan dari Personal Area Network. Untuk jaringan seperti ini hanya bisa terhubung dalam jangkauan kecil atau jaringan dekat saja. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.